شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum القرآن. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan as-shaimin wa shaimat, Bapak dan Ibu serta segenap pelajar dimanapun berada yang sedang berpuasa pada kesempatan Ramadan kali ini. Pada episode sekarang ini tema kita adalah kiat menggapai Lailatul Qadar. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami dengan betul apa sih Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu lail malam. Qadar ada beberapa arti. Qadar bisa diartikan kemuliaan, mulia. Qadar bisa diartikan berbobot, berkualitas. Qadar juga bisa diartikan penentuan. Berarti Lailatul Qadar itu malam yang berbobot, yang berkualitas. Malam yang dimana pada malam itu Allah menentukan nasib makhluknya di alam semesta ini. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tahap. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah karena Quran itu adalah firman, kalam, ucapan Allah. Tahapan pertama itu diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu tahapan yang pertama. Segeluntung penuh 30 juz pada malam hari. Maka malam itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran yang sudah diletakkan di Lauhul Mahfuz itu diturunkan kembali, diletakkan di as-sama'id dunya, langit bumi lapis pertama. Di suatu tempat di langit bumi lapis pertama yang dinamakan Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Baitul Izzah tempat yang mulia, Baitul Ma'mur tempat yang dimakmurkan. Itu tahapan yang kedua, itu pun lengkap sejumlah 30 juz. Dan itu terjadi malam hari, itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian pada tahapan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari bumi lapis pertama itu, as-sama'id dunya, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu secara berangsur-angsur, bertahap. Yang pertama diturunkan surat Al-Alaq. Itu pun hanya ayat 1 sampai dengan 5 ketika baginda Rasul Nabi kita sedang berada berkhulwat di Gua Hira. Itulah yang pertama kali diturunkan secara berangsur-angsur. Tahapan ketiga itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak selalu di malam hari, tidak di satu tempat, dengan berbagai macam penurunan, cara penurunan. Dan diturunkan sesuai dengan kebutuhan, makanya berangsur-angsur. Itu tahap yang ketiga. Nah itulah pertama kali yang di Gua Hira diturunkan, itu pun pada malam hari. Nah dari tahapan 1, 2, dan 3 itu, Al-Quran diturunkan itu malam Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang mulia. Kenapa? Diturunkan Al-Quran. Allah pilih dari sekian malam yang begitu banyak, malam itu Allah turunkan Al-Quran, kalam Allah yang sangat mulia itu. Maka malam Qadar itu malam yang mulia.
Kenapa? Diturunkan Al-Quran pada malam itu. Kemudian malam Qadar itu malam yang berbobot, berkualitas. Satu malam khairun min alfi syahr. Satu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau dihitung menjadi tahun, menjadi 83 tahun lebih 3 bulan. Itu kan sangat luar biasa. Satu malam bobotnya bisa 83 tahun 3 bulan. Maka malam itu menjadi sangat berkualitas. Kemudian malam itu mulia juga karena saat itu ketika malam Qadar itu Allah utus malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril Ar-Ruh untuk datang ke bumi untuk menyaksikan mana-mana hamba Allah yang sedang beribadah, mana-mana hamba Allah yang sedang memanfaatkan malam Qadar itu. Itulah malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, malam yang sangat berkualitas, malam yang berbobot. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh baginda Rasul agar kita bisa mendapatkan malam Qadar. Walaupun malam Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sudah turun. Tetapi walaupun sudah selesai penurunan Al-Quran, khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, malam Qadar itu terus akan berlanjut setiap tahun dan itu pasti di bulan Ramadan. Hanya para ulama beda pendapat kapan Ramadannya, tanggal berapa, dan pendapat itu sangat banyak sekali dan semuanya bisa benar karena memang tidak ada kepastian kapan, tanggal berapa, malam keberapa di bulan Ramadan. Yang pasti di bulan Ramadan, setiap tahun, setiap Ramadan, tanggal berapa itu tidak pasti. Dan sepertinya memang itulah yang Allah rahasiakan. Sengaja Allah rahasiakan agar kita tidak memilah-milah, tidak membeda-bedakan satu malam dengan yang lainnya. Harapan Allah agar kita bisa terus beribadah semangat di setiap malam Ramadan itu. Walaupun Rasul memerintahkan kepada kita untuk menggapai, mencari, berusaha taharrau. Taharrau itu usaha yang sungguh-sungguh. Mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Nah, nanti ada hadis yang lain yang ganjil. Para ulama pun juga ada yang berpendapat yang ganjil itu malam 27. Semuanya bisa benar. Dan bisa jadi semuanya ada yang benar, ada yang tidak. Artinya pada setiap sebulan Ramadan penuh itu kan akan turun Lailatul Qadar. Bisa berganti-ganti, bisa tanggal 1, tanggal 2, 21 yang likuran, yang ganjil 27 ataupun pada yang lainnya. Nah, tinggal kemudian bagaimana kiatnya kita menggapai Lailatul Qadar itu. Yang sudah pertama, yang pertama kali tadi yang sudah kita sampaikan, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar kita harus fahami dulu apa itu Lailatul Qadar seperti yang tadi sudah kita sampaikan itu. Setelah kita faham malam itu malam mulia, malam penuh dengan ampunan, maka tugas kita berarti harus bersungguh-sungguh pada malam itu. Beribadah kepada Allah. Misal pada malam itu kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sholat yang fardu. Kemudian dengan sholat witir, qiyamul lail, sholat taraweh, sholat witir, kita lakukan juga. Ditambah dengan tadarus Al-Quran, bahkan ditambah dengan iktikaf di masjid. Sembari iktikaf di masjid kita muhasabah diri, kita mengingat-ingat, menghitung-hitung berapa banyak dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya janji selepas Ramadan kita akan lebih bagus lagi dalam bermuamalah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan bisa memperoleh Lailatul Qadar. Nah, orang yang memperoleh Lailatul Qadar pasti selepas Ramadan akan ada tanda, akan ada bukti. Apa tanda dan bukti itu? Dia pasti akan tampil lebih elegan, dia akan tampil lebih islami,
dia akan tampil lebih khusyuk, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, menjadi orang yang pemaaf, orang yang perhatian kepada orang lain, orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Calon penghuni surga. Calon penghuni surga pasti kualitasnya bagus. Nah, itulah bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Fahami apa itu Lailatul Qadar, kemudian betul-betul berniat beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu sembari dengan muhasabah, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.